Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini wa ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Nasallallahu salamata wal afiyah. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku sekalian azakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan hari Jumat yang berbahagia ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ini, di tempat ini, di ruangan KKB ya, Kebun Kurma berjamaah ya. Saya hampir tiap hari lewat sini sebenarnya ya. Ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut, nikmat dipertemukannya kita di majelis ini, tempat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita hari ini adalah pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, pertemuan yang memberikan manfaat untuk kehidupan kita di dunia ataupun di akhirat kelak. Pertemuan yang nantinya menjadi salah satu sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada kita. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar berpisahnya kita nanti dari pertemuan ini, dari majelis ini, menjadi perpisahan yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dimaafkan dari segala kesalahan yang terjadi di dalamnya. Semoga salawat serta salam senantiasa tercurahkan, tersampaikan kepada Nabi yang mulia Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, para sahabatnya, dan tentunya orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak mereka sampai akhir zaman. Saudara-saudara sekalian azakumullah, tema kita pada kesempatan hari ini sebagaimana yang diminta oleh ikhwah dari Jambi Mengaji, ingin membahas tentang tema yang berkenaan dengan perjalanan setelah kematian. Pembahasan yang sangat besar sekali ya, yang mana setiap kita tentunya ya, setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan mati, akan merasakan kematian. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia ini ya, untuk beribadah kepadanya, dan Allah jadikan dunia ini tempat kita untuk memperbanyak amal, tempat kita untuk beramal. Dan Allah jadikan dunia sebagai ladang bagi kita untuk menanam
dan hasilnya nanti kita akan panen di negeri akhirat. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 18, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan sungguh jiwa akan melihat apa yang dia telah siapkan untuk hari esok. Ayat ini menjelaskan kepada kita semua ma'asyiral muslimin, saudara-saudara sekalian azakumullah, bahwasanya ayat ini menunjukkan kepada kita akan adanya persiapan bekal yang harus kita bawa pada hari esok kelak, yaitu pada hari kiamat, pada hari akhirat. Dan tentunya ma'asyiral muslimin, bagi kita orang-orang yang beriman, maka bekal yang terbaik bagi kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekalah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Takwa di sini ma'asyiral muslimin adalah menjalankan perintah-perintah Allah. Di antara perintah Allah yang paling besar dan pertama kali dan bahkan perintah yang paling utama adalah perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Perintah untuk mengibadati Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan melainkan untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia untuk beribadah kepadanya. Dan bekal yang terbaik yang kita akan bawa nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala bukan harta yang banyak, bukan harta yang melimpah yang kita miliki. Kalau di sini mungkin bukan kebun kurma yang kita punya yang luas, bukan itu. Tapi yang kita bawa adalah amal kita, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk ketakwaan itu yang paling mendasar dan paling utama dalam agama kita adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wajib bagi kita untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wajib bagi kita untuk meninggalkan segala bentuk kesyirikan, baik syirik yang besar ataupun syirik yang kecil. Maka kita harus punya bekal. Kita tidak perlu menanyakan kapan saya akan mati, kapan kita akan meninggal dunia. Namun yang perlu kita tanyakan pada diri kita, apa amalan yang saya telah persiapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala? Apa amal yang telah kita siapkan? Makanya kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian saat ini di dunia ini sebelum kalian dihisab. Fal yaum al amal duna hisab. Hari ini adalah kesempatan untuk beramal. Wa ghadan al hisabu duna amal. Atau sebagaimana perkataan Umar bin Khattab. Hari ini waktu kita untuk beramal tanpa ada hisab, tanpa ada perhitungan amal hari ini. Namun godan hisabun wala amal. Adapun hari esok, adapun besoknya, yakni pada hari kiamat, pada hari akhirat adalah hisab tanpa amal. Maka oleh karena itu Allah SWT mengingatkan kepada kita dalam surah Al-Hasyr tadi, wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Apa yang dia akan bawa, apa yang dia akan siapkan, apa yang dia telah siapkan untuk hari esoknya, yaitu ketika kita berada di akhirat nanti. Apa amal yang kita akan bawa? Ini yang mesti kita persiapkan. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda dalam salah satu hadisnya, kata Rasulullah SAW, "Aktsiru dzikra hadimil ladzat." Perbanyaklah oleh kalian untuk mengingat penghancur kematian, penghancur kelezatan, penghancur kesenangan dunia, penghancur istri-istri yang cantik, penghancur harta benda yang banyak. Semua kelezatan dunia, kelezatan yang ada di dunia ini dihancurkan olehnya. Apa itu? Al-maut, kematian. Perbanyak mengingat kematian. Agar apa? Agar kita tidak terlalu tenggelam dengan gemerlapnya dunia ini, tidak tenggelam dengan harta benda yang melimpah.
Kata Rasulullah SAW, "Aktsiru dzikra hatimil ladzat." Perbanyaklah untuk mengingat kematian. Yani penghancur kelezatan itu kematian. Dan saudara-saudara azakumullah, kematian senantiasa siap menerjang kita, senantiasa siap untuk menghampiri kita semua. Kita mau lari kemana? Kematian pasti akan datang. Oleh karena itu seperti yang kami sebutkan tadi, kita tidak usah menanyakan kapan saya akan mati. Ya. Bahkan kita tidak boleh meminta kematian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, ketika seorang dia sudah sakit parah, separah apapun sakit dia tidak boleh minta untuk dimatikan, dia tidak boleh minta mati. Tapi kalau dia sudah tidak sanggup menahan penyakitnya itu, maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita satu doa yang beliau ajarkan kepada salah seorang sahabat yang sakit. Allahumma ahyini in kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkan aku jika memang hidup itu baik bagiku. Wa tawaffani in kanatil wafatu khairan li. Dan ya Allah, wafatkan aku kalau memang kematian itu lebih baik bagiku. Separah apapun penyakit seorang, maka dia tidak boleh meminta kematian. Tapi kalau memang dia mengharapkan itu, maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang telah kami sebutkan tadi. Allahumma ahyini, ya Allah hidupkan aku in kanatil hayatu khairan li. Jikalau hidup itu lebih baik bagiku. Dan wafatkan aku jika memang wafat itu lebih baik bagiku. Kita tidak perlu meminta kematian dan kita tidak perlu menanyakan kapan kita akan mati. Tapi yang perlu kita tanyakan pada diri kita, apa yang saya telah siapkan untuk menghadapi kematian tersebut? Apa yang saya sudah persiapkan? Karena dimanapun kita pergi, kematian akan senantiasa menghampiri seorang hamba. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Jum'ah ayat yang ke-8, "Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya, fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya dia akan mendatangimu, dia akan menemuimu, dia akan menghampirimu. Bahkan ma'asyiral muslimin azakumullah, rezeki kita ya berkejar-kejaran dengan kematian. Dan tidaklah seorang akan meninggalkan dunia ini melainkan Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan rezekinya. Bahkan dalam firman Allah yang lain dalam surah An-Nisa ayat 78, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyada." Dimanapun kalian berada, yudrikumul maut, kematian akan mendatangi kalian. Kematian akan menemui kalian. Walau kuntum fi burujin musyayyadah, meskipun kalian berada dalam suatu benteng yang kokoh, benteng yang kuat. Kita mau bersembunyi dari kematian, dia pasti akan datang. Maka apa yang kita telah persiapkan untuk menghadapi kematian tersebut? Makanya para sahabat Rasulullah SAW banyak mengingatkan kepada kita untuk senantiasa mengingat kematian. Yaitu diantara perkataan salah seorang sahabat yang mulia, Zaid bin Jubair radhiyallahu an, beliau berkata, "Law faraqal mautu qalbi khashitu an yufsida fi qalbi." Seandainya ya kematian itu, mengingat kematian itu memisahkan hatiku, maka aku takut akan terjadi kerusakan pada hatiku. Ini menunjukkan mereka adalah manusia yang banyak mengingat kematian. Maka di sini, ma'asyiral muslimin, kematian adalah sesuatu yang pasti, yang kita tidak pernah bisa untuk lari darinya. Maka ma'asyiral muslimin, setelah seseorang mati, setelah seseorang meninggal, tentunya dia akan diurus jenazahnya. Dia akan segera diurus jenazahnya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Asri'u bil janazah." Segeralah kalian dalam mengurus jenazah. Jenazahnya akan diurus oleh manusia yang masih hidup. Dia akan dimandikan, dia akan dikafankan, dia akan disolatkan, dan dia akan dikuburkan. Lantas apakah seseorang setelah dia kuburkan urusan berakhir? Setelah seseorang dimasukkan ke dalam kuburnya urusan sudah berakhir? Tentu belum, ma'asyiral muslimin. Kuburan itu
hanya tempat sementara, barzakh, pembatas antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Dia masih berada di pintu gerbang kehidupan akhirat. Setelah kematian perjalanan masih panjang. Bahkan lebih panjang lagi dari kehidupan manusia di dunia ini. Perjalanan setelah kematian itu masih panjang. Masih banyak hal-hal yang akan dilalui oleh setiap hamba. Masih banyak. Maka apa yang ada setelah kematian tersebut? Banyak perkara yang akan dilalui oleh seseorang tatkala dia sudah meninggal dunia. Setelah manusia memandikannya, mengkafankannya, menyolatkannya dan menguburkannya, maka ada tahap-tahap yang selanjutnya akan menuju ke negeri akhirat. Makanya ma'asyiral muslimin azakumullah, tatkala seorang hamba meninggal dunia, maka datang kepadanya malaikat Allah Subhanahu wa taala. Terkadang yang datang tersebut malaikat yang indah, malaikat yang tampan, malaikat yang bersih, dan juga terkadang yang datang mendatanginya adalah malaikat yang kasar dan keras. Kalau seorang yang meninggal itu seorang mukmin, maka akan datang kepadanya malaikat yang membawa kebaikan. Ruhnya akan dibawa ke langit, kemudian dia akan dikembalikan lagi ke jasadnya, sebagaimana hadis yang panjang menjelaskan tentang ini. Jelas masyarakat muslimin, perjalanan masih panjang setelah kehidupan di dunia ini. Bahkan perjalanan yang ke sana lebih berat, ya, dari musibah-musibah yang kita dapatkan di dunia ini. Di sana kita akan menghadapi suatu ujian yang besar. Yang kalau ujian tersebut dibandingkan dengan ujian-ujian yang didapat oleh manusia dunia, tidak ada apa-apanya. Masih perjalanan kita masih panjang. Ya. Oleh karena itu, apa yang ada setelah kematian? Yang ada setelah kematian, saudara-saudaraku sekalian azakumullah, su'alul malakaini wa na'imal qabri wa adabuh. Yang ada setelah kematian, saudara-saudaraku sekalian azakumullah, adalah pertanyaan dua malaikat. Nikmat kubur dan adab kubur. Setelah seorang dimakamkan, dikuburkan, maka dia akan menghadapi ujian yang biasa disebut dengan fitnatul kubur, pertanyaan di alam kubur. Pertanyaan semacam ini merupakan perkara-perkara gaib. Kita tidak pernah melihat malaikat. Di dunia saya kita tidak pernah melihat malaikat, ya. Namun nanti di dalam kubur tersebut akan ada malaikat yang menanya, yang akan bertanya kepada setiap orang yang telah dimakamkan, setiap orang yang telah dikuburkan. Yang para ulama menyebutnya dengan fitnatul kubur, ujian, fitnah bagi penghuni kubur. Ada ujian di sana. Ya. Kalau mungkin di dunia ini ketika kita menghadapi ujian, mungkin masih ada kalau ujian nyontek. Tapi di sana kita mau nyontek kemana? Mungkin kalau di dunia kita masih bisa bertanya. Kalau kita tidak memahami pertanyaannya, kita bisa bertanya kepada pengawas. Bahkan ada yang berani peserta ujian bertanya jawabannya kepada pengawas. Ya, apalagi sekarang belajarnya online. Ya, ujiannya satu di HP-nya, satu HP yang satu cari jawabannya. Ya, di sana tidak ada ujian online, semuanya offline. Ya. Pertanyaan dua malaikat. Dan mengenai tentang pertanyaan dua malaikat ini telah datang hadis-hadis yang mutawatir. Hadis mutawatir itu adalah hadis yang diriwayatkan paling sedikitnya sebagaimana yang disebutkan para ahli dalam masalah hadis, paling sedikitnya hadis mutawatir itu diriwayatkan 10 orang sahabat. Nah, tentang pertanyaan malaikat di alam kubur ini telah datang di sana hadis-hadis yang banyak.
hadis-hadis yang mutawatir. Ya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman sebelum kita membacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang pertanyaan dua malaikat yang ada di alam kubur, yaitu yang Allah sebutkan dalam surah Ibrahim ayat 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha." Wa yudhillullahu al-fasiqina wa yaf'alullahu ma yasha. Yusabbitullahu alladhina amanu. Allah menetapkan orang-orang yang beriman bil qawli tsabiti, dengan perkataan yang kuat, perkataan yang kokoh. Qaulu tsabit. Yang dimaksud di sini ma'asyiral muslimin azakumullah, Allah kuatkan orang-orang yang beriman ketika dia mau meninggal dunia, dia mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ketika dia di akhirat, maka Allah kuatkan dia dengan mampunya dia menjawab pertanyaan malaikat. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Fil hayatid dunya dia mampu mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Siapa yang akhir ucapannya kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Makanya Rasulullah SAW mensunnahkan kepada orang yang hadir ketika dia mendapati saudaranya sedang menghadapi sakaratul maut, apa kata Rasulullah SAW? Laqinu mautakum bila ilaha illallah. Talkinkan, bimbing orang yang akan mati di antara kalian dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka ini al-qaulu tsabit, perkataan yang kuat di dalam kehidupan dunia ini adalah ucapan la ilaha illallah. Kemudian wafil akhirah, di negeri akhirat Allah kuatkan mereka, membuat seorang yang beriman tersebut mampu untuk menjawab pertanyaan malaikat. Ini dalil yang menunjukkan adanya pertanyaan malaikat di alam kubur. Dalam surah Ibrahim ayat 27. Adapun hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang pertanyaan dua malaikat yang ada dalam kubur, yaitu hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Qatadah dari Anas bin Malik. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal abda idza wudiya fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu innahu la yasma qur'ani alihim." Qala yatihi malakani fayaqudanihi fayaqulani lah ma kunta taqulu fi hadzal rajul. Qala fa ammal mu'min fayaqulu asyhadu annahu abdullahi wa rasuluh. Qala fayuqalu lahu unzur ila maq'adika minan nar qad abdalaka Allahu bihi maq'adan minal jannah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal abda, sesungguhnya seorang hamba, idza wudiya fi qabrih, apabila dia telah diletakkan di kuburnya, dia telah diletakkan, dia telah ditimbun, ya. Wa tawalla anhu ashabuhu, dan orang-orang yang mengantarkannya, teman-temannya telah berpaling mau meninggalkannya. Innahu la yasma qur'ani alim, sesungguhnya orang yang dikubur tadi sungguh dia mendengarkan langkah-langkah sendal mereka. Berarti setelah orang itu dikuburkan, setelah ditimbun orang sudah mau balik, orang yang dalam kubur mendengarkan langkah-langkah sendal orang yang ada di atasnya. Padahal alamnya sudah berbeda, alam barzakh. Namun Allah mengizinkan orang tersebut untuk mendengar langkah-langkah sendalnya, menunjukkan kematian itu hanya sebentar. Kematian itu tidak lama. Setelah dimasukkan ke dalam kubur, dia dihidupkan kembali. Dan ini merupakan perkara gaib, kewajiban kita adalah mengimaninya. Dia hidup kembali di alam kuburnya setelah dia ditimbun. Bahkan dalam riwayat yang lain, Nabi SAW setelah menguburkan salah seorang sahabatnya, beliau duduk dan menyampaikan pada sahabatnya, "Sallallahu li akhikumus sabat."
mintakan untuk saudaramu ini ketetapan. Fa innahul ana yus'al. Sesungguhnya sekarang dia sedang ditanya. Nabi masih berada di atas kuburan ketika itu, di sekitar kuburan yang baru dikuburkan. Nabi belum meninggalkan kuburan tersebut, dan Nabi mengumpulkan para sahabatnya lalu mengatakan, "Sallallahu li akhikumus sabat." Minta untuk saudaramu ini ketetapan agar dia dikuatkan, mampukah untuk menjawab pertanyaan malaikat. Fa innahul ana yus'al. Sesungguhnya sekarang dia sedang ditanya. Dia ditanya. Ya. Maka salah satu yang disunnahkan tatkala kita telah menguburkan saudara kita yang meninggal dunia adalah kita berdiri di sisi kuburnya, ya, untuk mendoakannya. Ya. Mendoakan agar Allah memberikan dia ketetapan. Sebagaimana firman Allah yang telah kita sebutkan tadi, "Yusabbitullahu alladziina aamanu bil qouli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah." Dikuatkan dia untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ya. Ya. Maka setelah dia diletakkan di kuburannya dan orang-orang sudah pergi meninggalkan kuburannya, dia mendengarkan langkah sendalnya. Qala yatihi malakan, maka Nabi bersabda, datang kepadanya dua malaikat. Fayuqudanihi, lalu kedua malaikat tersebut mendudukkan dia. Tadi dia posisi berbaring, didudukkan oleh malaikat tersebut. Fayakulanilah, lalu kedua malaikat tersebut bertanya, "Ma kunta taqulu fi hadzal rajul?" Apa pendapatmu, apa yang kamu katakan tentang orang ini? Yang dimaksud Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan yang gampang kalau kita masih hidup di dunia. Anak kecil saja, anak TK saja, kalau kita tanya siapa nabimu, dia akan tahu, nabi saya Muhammad SAW. Itu di dunia. Ya. Berbeda halnya dengan di dalam kubur. Kemampuan seorang untuk menjawab pertanyaan malaikat tersebut adalah tergantung dengan amal seorang hamba ketika dia di dunia ini. Ya. Tergantung dengan amal. Ya. Fa'ammal mu'min, adapun orang yang beriman, berkata Rasulullah SAW, fa'ammal mu'min, adapun orang yang beriman, fayaqul, maka dia mengatakan, asyhadu annahu abdullahi wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya dia adalah hamba Allah dan Rasulnya. Ini ketika ditanya tentang siapa, pendapatmu tentang laki-laki ini, apa pendapatmu tentang orang ini, tentang orang yang dalam riwayat yang lain, tentang orang yang diutus kepadamu. Maka dia mengatakan, asyhadu annahu abdullahi wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya dia adalah hamba Allah dan Rasulnya. Ya. Qala fa yuqalu lahu untur ila maq'adika finnar. Maka setelah dia menjawab pertanyaan tersebut, lihat tempatmu di dalam neraka. Padahal dia mampu menjawab pertanyaan itu, namun diperlihatkan tempatnya di dalam neraka. Qad abdalakallahu bihi maq'adan minal jannah. Allah telah menggantikan untukmu suatu tempat di dalam surga. Masya Allah. Ya, kalau mampu menjawab pertanyaan itu. Ya. Ini alamnya berbeda, alam barzakh. Ya. Kalau di dunia, kalau pertanyaan seperti itu dikasihkan kepada kita oleh guru kita, semuanya dapat 100. Bahkan kalau ada mungkin angka 1000 dia bilang dapat nilai kamu 1000 atau mungkin 1 miliar. Ya. Namun di sana ma'asyiral muslimin, ya, bukan seperti yang kita bayangkan di dunia ini. Ya. Maka kalau dia berhasil menjawab pertanyaan tersebut, maka dia, ya, diperlihatkan tempatnya di dalam neraka, dan Allah telah menggantikan tempat dalam neraka tersebut menjadi suatu tempat di dalam surga. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fayarahuma jami'an. Ya. Maka, ya, orang yang ditanya tadi, dia melihat kedua-dua tempat tersebut. Dia lihat tempatnya di dalam neraka, dia lihat tempatnya di dalam surga. Artinya tempat di dalam neraka tadi telah ditukar oleh Allah menjadi suatu tempat di dalam surga. Qala Qatadah, berkata Qatadah, dzukira lana annahu yufsahu lahu fi qabri 70 dhira'an wa yumlu alaihi khadran ila yaumi yub'atsun. Ya. Dan disebutkan kepada kami bahwasanya setelah dia mampu menjawab pertanyaan tersebut, maka kuburannya diluaskan, dilapangkan kuburnya,
Ya, kalau kita waktu menguburkannya paling ukuran ya mungkin lebarnya 0,5 meter, panjangnya tergantung orangnya, tergantung tinggi jenazahnya. Namun di sana nanti kuburan itu akan menjadi luas, akan menjadi lapang, ya, akan menjadi lapang. Kemudian diisi kuburannya tersebut dengan kenikmatan sampai hari dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini tentang pertanyaan dua malaikat. Dalam beberapa riwayat yang lain juga disebutkan, ya, bukan cuma menanyakan tentang Nabi Muhammad, tapi dalam riwayat yang lain ditanyakan tentang agamamu apa, ya, Nabi yang diutus kepadamu siapa, kemudian juga apa kitab yang diturunkan kepadamu. Maka dia, ketika seorang mukmin, maka dia mampu menjawab pertanyaan tersebut. Ini tentang azab kubur. Adapun orang-orang kafir, maka tatkala dia ditanya siapa laki-laki yang diutus kepadamu, la adri, dia akan mengatakan saya tidak tahu. Saya hanya dengar manusia mengatakan begini, maka saya ikuti juga. Ya, ketika ditanya manir rajulul allati bu'itsa fikum, siapa laki-laki yang diutus kepada kalian? Dia menjawab, la adri. Saya enggak tahu. Maka tatkala tidak mampu untuk menjawab pertanyaan tersebut, dia dipukul oleh malaikat tersebut, sampai pukulan tersebut terdengar, teriakan orang dipukul tersebut sampai ke dunia ini. Cuma kita tidak mampu untuk mendengarkannya. Ada dua yang tidak bisa mendengarkan pukulan, suara teriakan orang dalam kubur yang dipukul tersebut, yaitu manusia dan jin. Adapun selain manusia, hewan-hewan, maka mereka mendengarkan teriakan orang yang disiksa di dalam kubur tersebut. Ya. Dia tidak mampu untuk menjawabnya. Ya. Ini tentang pertanyaan yang akan dilalui oleh orang yang berada di dalam kubur. Ya. Kalau dia berhasil menjawab ujian tersebut, ya, maka dia akan mendapatkan kenikmatan di dalam kubur. Kalau dia tidak sanggup, tidak berhasil melewati ujian itu, tidak berhasil menjawab pertanyaan tersebut, maka dia akan mendapatkan azab di dalam kubur. Setelah, dalam riwayat yang lain, setelah orang itu ditanya dan dia menjawab, maka datang kepadanya satu sosok yang sangat tampan, yang bersih, sehingga orang yang tadi ditanya mengatakan, man ant, siapa engkau? Karena kata ati bi khair, kama qala sallallahu alaihi wasallam, siapa engkau? Seakan-akan engkau datang membawa kebaikan. Maka orang ini mengatakan, ana amalukas saleh, aku adalah amalmu yang soleh. Ketika dia berhasil menjawab pertanyaan dua malaikat tersebut, ya, dengan jawaban yang benar, ya, mungkin kalau kita di dunia dengan jawaban yang mumtaz, jawaban yang istimewa, maka dia akan akan didatangi sosok makhluk, ya, berjasad, berbentuk manusia, ya, yang orang yang ditanya tadi akan tahu, seakan-akan engkau datang membawa kebaikan. Maka orang yang mengatakan, ana amalukas soleh, aku adalah amalmu yang soleh. Kalaupun kalau orang kafir, ketika dia tidak mampu untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka datang kepadanya satu sosok yang sangat buruk, dan dia mengatakan, siapa engkau? Seakan-akan engkau datang membawa keburukan. Maka dia mengatakan, ana amalukat toleh, aku amalmu yang buruk. Ini yang ada setelah kematian. Yang pertama adalah pertanyaan dua malaikat yang ada dalam kubur tersebut. Kemudian yang ada setelah kematian adalah azab kubur dan nikmat kubur. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW, beliau berkata, kana Rasulullah SAW yad'u Allahumma inni, atau sebelum hadis yang sebelumnya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma,
Beliau berkata, marran Nabi SAW alal qabraini. Nabi SAW lewat di atas dua kuburan. Faqala innahuma la yu'adzaban. Sesungguhnya keduanya sekarang sedang diadab. Ini menunjukkan bahwasanya azab kubur itu ada. Ya. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Sesungguhnya dua orang ini tidaklah diazab ya dalam perkara-perkara yang besar. Summa qala, kemudian dia berkata, bala ya Rasulullah. Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah. Ya. Adapun salah satu dari keduanya, fakana yamshi bin namimah. Dia suka mengadu domba. Berarti salah satu yang menyebabkan seorang mendapatkan azab di dalam kubur adalah suka mengadu domba. Ya. Menurut pandangan manusia, perkara ini bukan perkara yang besar, tapi mengadu domba ini termasuk dosa besar. Ya. Menurut pandangan manusia, mengadu domba itu perkara yang kecil, tapi ternyata dia adalah dosa besar. Buktinya apa? Dia diazab di dalam kubur. Pelakunya diazab kalau dia tidak bertobat. Ya. Wa ammal akharu fakana la yastabri'u min baulih. Adapun yang kedua, dia disiksa karena dia setelah buang air kecil dia tidak bersuci. Dia tidak cebok setelah buang air kecil. Ini kan perkara yang remeh dianggap oleh manusia, tapi ternyata menyebabkan azab di dalam kubur. Ya, pipis tidak cebok. Ya, padahal Allah sudah menyiapkan alat-alat untuk bersuci. Allah siapkan air, kalau tidak ada air menggunakan daun, menggunakan yang bisa membersihkan najis tersebut. Ya, tapi dia tidak mau bersuci. Tidak bersuci setelah dia buang air kecil. Airnya apa? Diazab di dalam kubur. Ya. Mendapatkan azab di dalam kubur. Ini menunjukkan kepada kita saudara-saudara sekalian azakumullah, bahwasanya di dalam kubur itu ada azab. Buktinya Nabi SAW lewat di atas dua kuburan. Kemudian Nabi mendengarkan dua orang ini sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Satu karena mengadu domba, yang satunya karena tidak cebok setelah buang air kecil. Ya. Kemudian hadis yang berikutnya tentang adanya azab kubur, yaitu sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam Bukhari dari sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau berkata, adalah Rasulullah SAW yada'u, Nabi SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur, wa min azabin nar, dari azab neraka, wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah kehidupan dan kematian, wa min fitnatil masihid dajjal, dan dari fitnah al-masihid dajjal. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, ya, yang kita dianjurkan untuk membacanya ketika tahiyat sebelum salam. Kita berlindung kepada Allah tiga perkara. Berlindung kepada Allah dari azab kubur, 4 perkara. Berlindung kepada Allah dari azab kubur, berlindung kepada Allah dari azab neraka, berlindung kepada Allah dari fitnah kehidupan dan kematian, dan berlindung kepada Allah dari fitnahnya masih dajjal, dari fitnahnya dajjal. Ini hadis menunjukkan kepada kita bahwasanya ya, azab kubur itu ya ada. Ya. Dan demikian pula nikmat kubur itu ada. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudara sekalian azakumullah, ini beberapa ayat dan beberapa hadis ya yang menunjukkan kepada kita semua bahwasanya mayat itu dia ditanya di dalam kuburnya, diuji di dalam kuburnya. Ya, siapa yang dikuatkan untuk menjawab ya pertanyaan dengan benar, maka akan diluaskan kuburnya. Ya. Dan akan diberikan nikmat di dalam kuburnya. Ya, dan barang siapa yang dia ya tidak mampu untuk menjawabnya, ya, maka dia akan diazab. Bahkan dia akan dipukul dengan palu ya atau martil yang berasal dari neraka. Ya.
Dan dia akan diazab sampai datangnya hari kiamat. Ya, demikian pula nikmat di dalam kubur itu akan berlangsung sampai terjadinya kiamat. Ya. Ya. Namun kalau azab kubur ini, ya, azab kubur ada dua macam. Ya. Yang pertama, daimun la yanqati' ila qiyamis sa'ah. Ada azab kubur yang berlangsung selamanya sampai tegak kiamat. Ya. Dan ini bagi orang-orang kafir, orang-orang munafik, dan sebagian orang-orang yang bermaksiat, sebagaimana yang Allah kabarkan tentang Fir'aun. Ya, jadi azab kubur itu ada dua, ada azab yang berlangsung selamanya sampai hari kiamat. Ini baru di alam kubur. Ya, orang kalau sudah diazab di alam kubur, ya, maka tentu perjalanan selanjutnya akan lebih berat. Ya, makanya Utsman bin Affan radhiyallahu taala an, tatkala beliau ya melewati kuburan, beliau selalu menangis. Bahkan beliau pernah menangis sampai membasahi jenggot beliau. Lalu ada seorang sahabat bertanya, Utsman, kenapa kamu menangis? Ya, kenapa kamu ketika disebut tentang neraka kamu tidak sesedih ini? Tapi ketika kamu melewati kuburan kamu seperti ini kondisinya. Apa kata Utsman bin Affan? Ya, sesungguhnya siapa yang di kuburannya ini dia mendapatkan nikmat, maka perjalanan selanjutnya akan lebih mudah. Namun siapa di kuburnya ini dia mendapatkan adab, dia mendapatkan siksa, maka sungguh perjalanan selanjutnya akan lebih berat lagi. Ya. Maka di sini azab kubur itu ada yang berlangsung selamanya sampai hari kiamat. Sebagaimana yang Allah firmankan tentang Fir'aun. Allah SWT berfirman ya di dalam surah Ghafir ayat 46. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Ya, pada neraka diperlihatkan kepada mereka. Ini tentang Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Ya. An-naru yu'raduna 'alaiha. Neraka diperlihatkan kepada mereka guduwan wa asyiya, di waktu pagi dan sore. Wa yauma taqumus sa'a, dan pada hari kiamat. Adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Masukkanlah keluarga Fir'aun, ya. Masukkanlah keluarga Fir'aun ke dalam azab yang sangat keras. Menunjukkan di sini azab yang salah satu azab yang didapatkan yakni Fir'aun itu azab yang berlangsung selamanya sampai hari kiamat. Menunjukkan di sini ma'asyiral muslimin ada azab kubur itu yang berlangsung lama, yang tidak akan berhenti kecuali setelah tegak hari kiamat. Ya. Ini yang pertama. Azab kubur yang kedua, ya. Muddatun lam tsumma yanqati. Azabnya berlangsung hanya sebentar. Kemudian azab tersebut akan terputus. Ya. Wa hadza wa huwa adzabul usatil ladzina khaffat jaraimuhum. Dan azab ini bagi orang-orang yang kemaksiatannya kecil, kemaksiatannya ringan. Fayu'adzabu bihasabi jurmihi. Dia diazab sesuai dengan kemaksiatannya. Yukhaffafu anhul adzabu yang qati. Bisa diringankan azabnya, bisa juga terputus azabnya. Karena maksiat, ya, karena maksiatnya yang dia, ya, la tastahiqu minal adzabi illa hadza wa huwa sababu husul ba'dul mukaffiratiz dzunub. Ya, yang mana dia tidak mendapatkan azab selain azab yang seperti ini, yakni azab yang sifatnya sementara, tidak berlangsung lama. Ini disebabkan ya karena dia mendapatkan pengampunan dosa, mendapatkan penghapus dosa. Ya. Apa contohnya menghapuskan dosa? Doa anak soleh. Ya, bukankah hadis yang mungkin kita insyaallah menghafalkannya, idza mata ibnu adam min qata anhu amalu illa min salas. Apabila seorang hamba itu meninggal, maka terputuslah amalnya kecuali tiga. Ya, sedekah jariyah, sedekah
terus mengalir pahalanya, ya. Ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang dimanfaatkan, ilmu yang senantiasa diajarkan kemudian diamalkan. Kemudian waladun saleh yad'ulah, anak saleh yang senantiasa mendoakannya. Ini diantara penghapus dosa ketika seorang berada dalam kubur, sehingga azabnya diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala atau azabnya dihentikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini keutamanya orang memiliki anak soleh, keutamaan orang yang memiliki sedekah jariyah, keutamaan orang yang memiliki ilmu kemudian diajarkan ilmu tersebut kepada orang lain. Ya. Jadi ini ada dua azab. Ya, ada dua azab, dua macam azab yang ada dalam kubur. Ada azab yang berlangsung selamanya sampai hari kiamat, ada yang berlangsung sementara, tidak lama. Ya, namun jangan pernah mau mencicipi azab meskipun tidak lama. Ya, karena azab Allah itu sangat pedih. Ya, azab Allah itu sangat pedih. Ya. Ini yang akan didapati seseorang setelah dia meninggal dunia bagian pertama, yaitu apa? Mendapatkan pertanyaan, kemudian mendapatkan nikmat dan azab kubur. Ini baru tahap pertama. Ya. Dan di dalam kubur ya lama kehidupan seorang di sana. Ya. Kemudian apalagi tahap selanjutnya setelah alam kubur? Ya. Yang akan didapati setelah alam kubur, yakni al-qiyamatu, hari kiamat. Ya. Kiamat. Ya. Dan hari kiamat ini ya kita wajib imani. Ya. Kita wajib mengimaninya, dan Allah Subhanahu wa taala banyak menjelaskan dalam Al-Qur'an. Ya, seperti Allah sebutkan dalam surah Ghafir ya ayat 46, dan juga dalam surah Jasiyah ayat 27. Dalam surah Jasiyah ayat 27 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yauma taqumus saah, pada hari tegaknya kiamat. Ya, jadi kiamat ya sesuatu yang pasti. Dan banyak sekali di dalam Al-Qur'an Allah sebutkan tentang kiamat ini dengan nama-namanya yang bermacam-macam. Ya, ada namanya Al-Qari'ah, ada Al-Ghasyiyah, ada At-Tammah, ada Al-Waqi'ah, ada Al-Haqqah, ya, As-Sakha, Yaumul Hisab, Yaumuddin. Banyak nama hari kiamat tersebut. Dan kiamat itu pasti terjadi. Dan ini fase-fase yang akan dilalui. Ya. Alam kubur itu masih pintu gerbangnya. Ya, kita belum masuk ya ke negeri akhiratnya. Ya. Adapun dalil tentang terjadinya hari kiamat itu sangat banyak seperti yang telah kami sebutkan. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hajj ya, ayat 7. Ya. Wa inna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha. Wa inna Allah yab'atsu man fil kubur. Ya. Wa anna as-sa'ata atiyah. Dan sesungguhnya kiamat itu akan datang. La raiba fiha, tidak ada keraguan di dalamnya. Ya. Wa anna Allah yab'atsu man fil kubur, dan Allah akan membangkitkan orang yang ada di dalam kubur. Membangkitkan, yakni Allah akan mengeluarkan mereka dari alam kuburnya. Ya, maka di sini tentang kiamat bukan perkara bukanlah perkara yang mesti kita ragu di dalamnya. Kiamat ini perkara yang pasti terjadi. Bahkan orang yang meragukan tentang kiamat, maka ya para ulama memberikan hukum, mengeluarkan hukum orang yang meragukan tentang kiamat, ya maka dia dihukumi kafir. Ya, dihukumi kafir. Ya, karena Allah sudah mengatakan wa anna sa'ata atiyah, kiamat itu akan datang.
La raiba fiha, tidak ada keraguan di dalamnya, apalagi mengingkarinya. Ya. Apalagi mengingkarinya. Ya, tidak ada keraguan tentang masalah kiamat ini. Dia pasti akan datang. Ya. Dalam firman Allah yang lain, inna sa'ata la'atiyah la raiba fiha walakin aktsaran nasi la yu'minun. Ya. Sesungguhnya kiamat itu sungguh benar-benar akan datang. La raiba fiha, tidak ada keraguan di dalamnya. Walakin aktsaran nasi la yu'minun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. Berarti ada di antara manusia yang tidak mengimani akan adanya kiamat ini. Karena Allah mengatakan walakin aktsaran nasi la yu'minun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak beriman tentang hari kiamat. Ya, dan memang terbukti ada di antara manusia ini yang tidak percaya akan hari kiamat. Ya, Allah itu cuma menakut-nakuti kita saja. Enggak ada lagi kehidupan setelah kematian. Itu perkataan sebagian orang. Ya, bahkan ada di antara mereka mengatakan, memang kamu sudah pernah ke sana. Kamu tahu ada azab kubur, ada azab neraka. Kamu pernah sampai ke sana? Ya. Ada sebagian yang mengatakan demikian. Ya, tidak mempercayai adanya hari kiamat. Dan benarlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Walakin aktsaran nasi la yu'minun." Akan tetapi kebanyakan manusia mereka tidak mengimaninya. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iqtarabatis saatu an syaqqal qamar." Di dalam surah Al-Qamar ayat 1. Sungguh telah dekat kiamat dan bulan telah terbelah. Ya. Yang namanya sesuatu yang akan datang itu sesuatu yang dekat. Ya. Sesuatu yang dekat. Sesuatu yang pasti akan datang merupakan sesuatu yang dekat. Ya. Dan kiamat sesuatu yang pasti akan datang dan dia dekat. Ya, mungkin kalau kita, menurut kita ya masih lama, masih jauh, buktinya sekarang kita masih hidup. Ya, ayat ini sudah turun 1400 tahun yang lalu. Telah dekat kiamat. Itu dekat menurut pandangan manusia. Dan bagi Allah dekat itu sangat dekat. Ya, ya, telah dekat kiamat. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya kiamat itu ya sesuatu yang pasti. Ya. Dan Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis, ya, di dalam kitab Sahih Bukhari disebutkan, ya, Rasulullah SAW bersabda, "Bu'istu ana wasa'aka hataini." Ya, wa yukrinu isbi'aihi as-sabiyata wal wusta. Kata Nabi SAW, aku diutus dengan hari kiamat itu seperti ini. Ya, sampai dan beliau mengisyaratkan dengan dua jarinya, jari tengah dengan jari telunjuk, menunjukkan dekat. Kiamat itu sesuatu yang dekat. Bahkan bukti dekatnya kiamat tersebut diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukti datangnya kiamat. Akan datangnya dekatnya datangnya kiamat. Ya. Sampai Nabi mempermisalkan dua jari antara aku dan kiamat itu seperti dua jari. Antara jari tengah dengan jari telunjuk yang tidak ada pemisah di sana. Menunjukkan dekat kiamat itu sesuatu yang dekat. Dan sesuatu yang pasti untuk terjadi. Dan ini pasti yang akan dilalui makhluk, ya, akan dilalui oleh manusia, ya. Dan hadis-hadis yang lain yang menjelaskan tentang ini, ya, tentang hari kiamat. Dan ini yang akan dilalui oleh manusia, ya. Kita tidak bisa menolaknya. Dan kita berharap kita meninggal dunia sebelum kita bertemu dengan hari kiamat. Ya. Ya. Dan perkara kiamat ini dia merupakan perkara rahasia Allah Subhanahu wa taala. Dia perkara gaib dan merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu makhluk pun yang mengetahuinya. Sampai malaikat yang dekat dengan Nabi sallallahu dengan Allah Subhanahu wa taala, malaikat yang diberi tugas untuk meniup sangkakala juga tidak tahu kapan dia akan meniup sangkakala tersebut. Yang jelas sangkakala tersebut siap untuk ditiup. Ya. Namun malaikat peniup sangkakala tersebut tidak tahu kapan dia diperintahkan untuk meniupnya. Ya. Tapi dia selalu siap siaga untuk meniup kapan turun perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kiamat ini
merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam saya tidak tahu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Muhammad, mata sa'ah?" Kapan hari kiamat Ketika Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, akhbiri anis sa'ah." Kabarkan kepada aku tentang kiamat. Apa kata Rasulullah SAW? Mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Orang yang ditanya, ya, tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Mungkin Nabi SAW tidak tahu kapan kiamat itu akan terjadi. Ya, kapan kiamat tersebut akan terjadi. Oleh karena itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 187. Dalam surah Al-A'raf ayat 187. Kata Rasulullah SAW, yas'alunaka anis sa'ah, ya, yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha, ya, qul innama. Ketika mereka bertanya kepada kamu, wahai Muhammad, tentang kiamat, ya, kapan terjadinya kiamat tersebut? Qul innama ilmuha inda rabbi la yujalliha illa liwaqtiha illahu, ya, sesungguhnya ilmunya ada di sisi Rabbku, ya, dia tidak akan memperlihatkannya kecuali setelah tiba waktunya. Tidak ada yang mengetahui waktu terjadinya kiamat illahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak usah bertanya kapan kiamat itu datang. Ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapan terjadinya kiamat? Maka Rasulullah tidak memperdulikan pertanyaan sahabat ini. Diulanginya lagi, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Nabi tidak memperdulikan pertanyaan tersebut. Setelah beliau melakukan urusannya sejenak, maka Nabi SAW menghadap kepada para sahabatnya. "Manis sa'il?" Siapa yang bertanya tentang kiamat tadi? Siapa yang bertanya tentang kiamat itu? "Ana ya Rasulullah." Oh, kama qala sallallahu alaihi wasallam, "Madza a'adatta laha?" Apa yang kamu telah siapkan untuk menghadapi kiamat tersebut? Ya. Kita tidak usah tanya, kita tidak usah berhayal kapan kiamat itu terjadi. Ya. Tapi apa yang telah kita siapkan untuk menghadapi kiamat itu? Ya. Dan seperti yang telah kita sebutkan, dia merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada manusia yang mengetahuinya. Ya, tidak ada manusia yang bisa meramalkannya. Dahulu kita pernah dihebohkan. Tahun berapa itu? 2012. Katanya kiamat mau terjadi 2012. Namun subhanallah, ada di antara saudara kita yang lemah iman juga percaya betul-betul akan terjadi. Ya, 2012 bulan 12 tanggal berapa? Tanggal 12. Ya, ada yang percaya, masya Allah. Ya. Padahal kiamat rahasia Allah. Dukun yang tahu. Tanya kepada dukun. Ya. Rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ya. La yujalliha liwaqti illahu. Tidak ada yang mengetahui waktu kiamat tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Innallaha indahu ilmus sa'ah, dalam surah Luqman ayat 34. Sesungguhnya di sisi Allah pengetahuan tentang kiamat tersebut. Ya. Di sisi Allah pengetahuan tentang kiamat tersebut. Maka di sini ma'asyiral muslimin azakumullah, kewajiban kita adalah mengimaninya. Mengimani kapan terjadinya, mengimani akan kiamat tersebut. Tidak usah kita tanya kapan dia akan terjadi. Ya. Karena itu merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang tanda-tandanya. Ya, kalau kita berbicara tentang tanda kiamat ini sangat banyak, sangat panjang. Ya, tidak cukup waktu kita hari ini untuk menyampaikannya. Namun yang jelas di antara perkara yang ada setelah kematian adalah pertanyaan di alam kubur, adanya nikmat kubur dan azab kubur, dan juga setelah kematian nanti akan ada hari kiamat, hari kebangkitan, hari dibangkitkannya manusia dari alam kuburnya, yakni hari dikeluarkannya manusia di alam kuburnya untuk menuju ke padang mahsyar. Ini dua yang kita sebutkan secara ringkas pada pertemuan hari ini.
Semoga yang sedikit ini bermanfaat karena jam sudah ya hampir setengah 11 dan ini adalah hari Jumat ya. Maka yang bisa kita sampaikan semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita dan menjadi tambahan ilmu pengetahuan buat kita dan bisa kita merenungkannya dalam kehidupan kita di dunia ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita di dunia ini dan juga melindungi kita karena nanti ketika kita berada dalam kubur, melindungi kita dari azab kubur dan fitnah-fitnah yang lainnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah ini dan kita diselamatkan dari wabah yang sedang menimpa dunia pada saat ini. Ini yang bisa kita sampaikan, semoga yang sedikit bermanfaat dan wassallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin. Ada tanya jawab? Ya, silakan, tapi pertanyaan jangan sulit-sulit ya. Ya silakan kalau yang bertanya. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau nggak bisa jawab, saya bilang wallahu a'lam. Nah, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, kadang sering kali kita dengar atau bahkan diberitakan di banyak media lah Ustaz ya. Ada satu kuburan yang digali mungkin mayatnya itu masih utuh Ustaz. Iya. Ana juga tidak tahu ini betul atau tidak Ustaz ya, karena belum pernah lihat langsung gitu nah. Nah, seandainya kata ini betul Ustaz, ini sebenarnya apa yang terjadi dengan mayat tersebut? Nah, itu yang pertama Ustaz. Yang kedua, apakah ada perbedaan antara manusia yang mayat lah katakan Ustaz, mayat yang baru saja meninggal itu langsung dikubur dengan mayat yang sudah meninggal tapi menguburnya ditunda-tunda Ustaz? Ada perbedaan nggak apa yang terjadi di alam kuburnya nanti Ustaz? Syukron Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan yang sangat baik sekali. Ya, pertanyaan yang pertama tentang orang yang dia sudah lama misalkan berada dalam kubur di kuburannya, setelah itu digali jasadnya masih utuh. Ya, ada beberapa yang Rasulullah SAW sebutkan tentang jasad yang tidak hancur ya di dalam kuburnya. Yang pertama adalah jasadnya para nabi dan rasul ya. Jasadnya para nabi dan rasul utuh ya, tidak hancur dan tidak dimakan tanah ya. Dan ini kekhususan yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul. Itu yang pertama. Di antaranya juga adalah para penghafal Al-Qur'an yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jasad mereka tidak hancur. Dan saya sendiri sudah melihat langsung ya jasad yang sudah beberapa tahun ditanam ke dalam kuburan, digali karena ada proses pemindahan makam ketika itu. Maka subhanallah sampai kain kafannya saja seperti baru pertama kali masukkan ke dalam kuburnya. Ini ya keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, kepada para penuntut ilmu yang meninggal dalam menuntut ilmunya, kepada para yang penghafal Al-Qur'an dan seterusnya. Ada orang-orang yang Allah jaga jasad mereka. Ya. Ini tentu ya keutamaan yang mungkin Allah berikan kepada mereka. Kalau jasad para nabi jelas, ya sesungguhnya jasad para nabi tidak dimakan oleh tanah. Ya, itu yang wallahu alam itu yang pertama. Dan ingat kewajiban kita ini dalam masalah alam kubur dia merupakan perkara gaib. Kewajiban kita adalah mengimaninya. Ya. Dan perkara-perkara alam gaib ini ya kadang ada perkara yang tidak bisa dicerna oleh akal kita. Buktinya orang yang ketika kita gali kuburnya ya masih di situ. Ya. Ingat, alamnya adalah alam barzakh. Ini perkara gaib. Kewajiban kita hanyalah mengimani apa-apa yang terjadi di sana. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah ada perbedaan atau perlakuan khusus orang yang ditunda penguburannya dengan orang yang disegerakan? Saudaraku sekalian azakumullah,
Makanya di antara yang diajarkan oleh Nabi SAW, ya, disuruh untuk menyegerakan pengurusan jenazah itu. Kata Rasulullah SAW, asri'u bil janazah, segera urus jenazah tersebut. Ya, apabila, ya, disuruh juga untuk membawa jenazah itu dengan segera. Apabila yang dibawa oleh jenazah yang dipikul tadi ini, dia seorang yang baik, dia akan mengatakan qaddimuni, segerakan aku. Ya. Kalau yang jenazah yang dipikul tadi ini jenazah orang yang buruk, ya, dia tidak beriman kepada Allah, apa kata dia? Ya, kalian mau bawa kemana tubuhku ini? Dia berkata demikian. Makanya segera untuk dikuburkan, karena ruh itu merasa tersiksa dengan ditundanya jasadnya dikuburkan. Ya. Adapun perlakuannya wallahu alam yang jelas, ya, selama jasadnya belum dimasukkan ke dalam kubur, belum ditimbun, maka dia tentunya belum mendapatkan pertanyaan malaikat, karena dia belum dimasukkan ke dalam kuburnya. Terus bagaimana Ustaz kalau dia tidak dikuburkan? Dia yang ditanya, ya akhi, semuanya itu perkara gaib. Dia enggak dikuburkan, dia dibakar, dibuang di lautan misalkan, ya. Tetap di malam pun dia mau dibuang, dijadikan abu, dibuang, ditebar ke lautan abunya itu. Tetap dia mendapatkan pertanyaan malaikat. Ya. Dan Allah Maha Kuasa untuk melakukan itu semua. Allah Maha Kuasa untuk melakukan apa saja yang Allah kehendaki. Ya. Dia biar tidak mendapatkan azab kubur digantung saja jenazahnya. Tetap mendapatkan pertanyaan. Mungkin kalau digantung itulah kuburan dia, mungkin kalau digantung oleh manusia, itu yang menjadi kuburan dia, dan di situ yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi, ya, perlakuannya sama, tetap akan mendapatkan pertanyaan. Mungkin, ya, kalau dia menunda penguburan jenazah itu karena ada uzur tertentu, masih dibolehkan. Tapi kalau dia menundanya karena biar dia terlambat ditanya oleh malaikat, maka yang menundanya berdosa. Ya, segera. Kalau orang beriman dia minta segera dikuburkan. Ya, berbeda dengan orang kafir. Ya, wallahu a'lam. Ini yang bisa saya jawab. Nah, silakan. Ada lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada 2 pertanyaan Ustaz. Waduh. Silakan. Yang pertama, tapi tadi sambil Ustaz membacakan ayat, membacakan surat apa gitu kan tentang yang berhubungan sama hari kiamat. Ana sempat ngikutin tadi di HP. Ada Ustaz tadi bilang di surat Al-Hajj, ayat kalau tidak salah 27 ya. Itu ana perhatikan tadi di surat di Al-Hajj itu, ana agak tergelitik sedikit Ustaz. Al-Hajj itu ana artinya kan haji Ustaz. Haji. Iya. Ana coba kulik lagi tadi ada 78 ayat di surat Al-Hajj itu ada. Iya. Terus ada banyak Ustaz, hampir 30-an ayat membahas tentang hari kiamat. Kenapa tidak surat yang membahas tentang kiamat ini masuk ke dalam surat yang membahas tentang kiamat di surat Al-Qiyamah yang cuma 40 ayat gitu Ustaz. Nah, jadi kenapa itu agak tergelitik sedikit itu karena dengan judulnya Al-Hajj tadi Ustaz. Itu yang pertama Ustaz. Terus yang kedua, apakah benar ruh yang orangnya sudah meninggal itu bisa berinteraksi kembali ke dunia? Itu yang misalnya seperti kita pernah dengar cerita yang ada sahabat yang dipesankan ambil uang membayarkan hutangnya dia yang sudah meninggal, terus juga kejadian ada kucingnya yang meninggal gitu loh Ustaz. Anda pernah dengar juga riwayat itu Ustaz. Itu apakah benar Ustaz? Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Pertanyaan pertama tentang surah Al-Hajj. Surah Al-Hajj ini dia sebenarnya kan tentang haji, ya. Kemudian juga di sana banyak bercerita tentang kiamat. Bahkan awalnya tentang kiamat,
Ya. Kenapa diberi nama surah Al-Hajj? Kenapa enggak surah Al-Qiyamah aja sekalian? Saudaraku sekalian azakumullah, penamaan surah ini adalah tauqifiyah. Ya. Sesuatu yang sudah tetap dalam syariat yang dinamakan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah memberi nama surah yang dalam Al-Qur'an sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, kewajiban kita untuk mengimani seperti ini. Yang kedua, kenapa dinamakan Al-Hajj? Karena di antara pembahasannya di situ ada berkenaan tentang haji. Meskipun kalau dibandingkan dengan kiamat, tentu perkara kiamat lebih banyak. Ya, lebih banyak. Ini penamaan ya Allah yang menamakan ya melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tidak bisa misalkan mengutak-atiknya ya. Adapun hikmah Allah, mungkin ada hikmah di sana kita tidak tahu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah ruh yang telah meninggal itu bisa berinteraksi dengan manusia yang ada di dunia ini? Saudara-saudara azakumullah, sepanjang pengetahuan saya bahwasanya ruh seorang setelah meninggal dunia, maka ruh ditempatkan pada tempatnya. Dia tidak bergentayangan lagi di dunia ini. Tidak bisa berinteraksi dengan makhluk yang ada di dunia ini. Karena alam yang berbeda. Ya, alam yang berbeda. Adapun mungkin dia bisa jadi itu adalah jin. Ya, yang berwujud manusia yang telah meninggal. Bisa jadi. Ya. Ya, bisa jadi karena untuk mengelabui manusia. Yang jelas ruh ketika dia sudah dicabut dari jasad, dia ditempatkan ke tempat yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara ruh-ruh itu ya berada di suatu tempat yang paling tinggi dalam surga namanya Illiyin. Ini ruh para nabi. Ya. Ada ruh itu berada di dalam tembolok-tembolok burung-burung yang berwarna hijau yang setiap hari mengelilingi surga. Ya. Ini ruh ini adalah perkara gaib. Ya. Tidak ada misalkan dia bergentayangan ya atau berinteraksi dengan manusia. Adapun riwayat kalau seperti wallahu alam, kalau ada riwayat mungkin bisa jadi kita teliti riwayatnya apakah riwayatnya sahih, apakah ceritanya benar didasarkan kepada dalil yang sahih atau tidak. Yang jelas sepanjang pengetahuan kami ya ruh itu tidak bisa lagi berinteraksi dengan makhluk yang masih hidup di dunia karena alam mereka sudahlah lain, sudah ada barzakh pembatas di sana. Ya, wallahu a'lam. Ya kalau ada cerita-cerita atau hikayat-hikayat ya kita mesti menelusuri benar tidak cerita tersebut. Kadang orang buat cerita tapi tidak memiliki sanad, tidak memiliki dasar yang kuat, bahkan ya cerita-cerita kadang untuk menghibur, untuk menakut-nakuti manusia juga ya. Ya, jadi tidak sepanjang pengetahuan saya tidak ada yang seperti itu ya. Wallahu a'lam. Kalau antum pernah dengar ceritanya, membaca riwayatnya, lihat siapa yang meriwayatkan. Ya. Jangan sampai yang meriwayatkan misalkan Budi ya atau yang lainnya ya. Wallahu a'lam ya. Wallahu a'lam. Nah. Silakan ada lagi. Ya. Lagi Ustaz. Halo, nah ini Ustaz. Sebagai manusia Ustaz ya, Anda lebih dulu kehilangan anak daripada orang tua gitu kan. Nah, jadi pada saat anak-anak meninggal itu Ustaz, jadi banyak keluarga atau tetangga yang menyarankan anggaplah ini terkena palasik Ustaz ya. Nah, palasik apa sih? Seperti kuyang, seperti itulah Ustaz, anak kecil yang disedot darahnya atau gimana itu kan. Nah jadi keluarga dan tetangga menyarankan bahwa ini harus dibawa ke orang pintar atau dukun palasik Ustaz. Nah pada kenyataannya itu tengah malam Ustaz ya. Anak pribadi tidak mau Ustaz gitu. Nah, anak waktu itu hanya berpikiran bahwa anak tidak mau menggadaikan agama cuman untuk pergi ke situ. Dan anak-anak akhirnya meninggal pada jam
Satu itu Ustaz. Nah, jadi kira-kira apa yang terjadi Ustaz ya dengan anak Ustaz? Padahal dalam artian kalaupun mungkin anak bisa bawa ke dukun mungkin bisa sembuh mungkin Ustaz ya gitu kan. Nah, pada kenyataan itu apa yang terjadi dengan anak-anak Ustaz di alam kubur nanti Ustaz? Apakah dia berterima kasih mungkin gitu nah karena anak jadi bawa ke dukun gitu Ustaz atau gimana? Nah, sehingga keluarga dan tetangga itu menyalahkan anak Ustaz gitu Ustaz. Terus yang kedua Ustaz, mungkin ini sebuah kesalahan lagi Ustaz ya. Pada saat anak meninggal juga dibikin keramik segala macam Ustaz itu Ustaz. Sekarang sih anak pribadi ragu Ustaz mau anak rubuhkan atau normal saja dengan tanah atau gimana Ustaz untuk makam anak-anak yang sudah ada keramiknya, ada namanya, bahkan nama anak ada juga di situ Ustaz gitu. Itu yang kedua. Mungkin satu lagi sih Ustaz. Nah, yang anak sering dengar Ustaz, pada akhirnya umat Nabi Muhammad pun akan masuk surga semua Ustaz. Dalam artian mungkin kadarnya saja yang berbeda disiksa neraka Ustaz. Apakah ini benar Ustaz? Ujung-ujungnya setiap umat Nabi Muhammad akan masuk surga Ustaz. Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya banyak. Yang pertama, anak meninggal ya. Sebenarnya ketika ada anak kita meninggal yang masih kecil ya, itu ya cukup nanti untuk memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya ya. Kalau misalkan meninggal di ini dan ini macam-macam ya, ada yang disedot darahnya misalkan, ini semua apa ya, mungkin ada makhluk seperti itu adalah jin sebenarnya semuanya ya, syaitan yang ingin menggoda, merusak manusia ya. Kalau misalkan meninggalnya harus begitu, kita disuruh ke dukun, nggak boleh kita mengikuti maunya manusia ya, karena mendatangi dukun saja itu sudah dosa besar ya. Kata Rasulullah SAW, "Man ata arrafan aw kahinan fasaddaqu ma yaqul faqad kafara bima unzila Muhammad SAW." Ya, siapa yang mendatangi dukun lalu dia membenarkan ucapannya, maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, ini masalah dukun. Dan kalau misalkan apakah ada bukti bahwasanya darahnya disedot? Ya sudah ajalnya tiba. Ya. Tiba ajalnya, namanya ajal, mau tengah malam, mau besar, mau kecil, sudah. Ya. Tidak perlu dikait-kaitkan dengan ini dan itu. Ya. Itu. Nah, bagaimana dengan anaknya misalkan? Anak kecil, dia tidak tahu, dia belum mendapatkan beban. Ya. Dia mendapatkan beban dosa ya di sana. Maka dia ya akan memberikan syafaat nanti pada kedua orang tuanya ketika nanti pada hari kiamat. Bahkan anak kecil itu, anak yang meninggal di waktu kecil ya, itu dia tidak mau masuk surga kecuali setelah orang tuanya masuk surga juga. Masya Allah, dia menanti orang tuanya di pintu surga. Itu anak kecil, anak yang meninggal di waktu kecil, ada keutamaannya. Maka ya orang tua ya, dia banyak berdoa ketika dia masih hidup ini, semoga nanti anaknya bisa menolong, memberikan syafaat kepada dia dan menantinya pintu surga. Dan kita tidak perlu mengkait-kaitkannya ini dan itu. Ya memang kalau kita di kampung banyak ucapan-ucapan manusia, ya ini anaknya meninggal karena ini, dimakan ini, itu. Ya itu ya kita tidak boleh kita percaya ya dengan perkataan-perkataan seperti itu. Ya mungkin ada, dia mesti mendatangkan bukti. Apa buktinya? Kalau darahnya disedot misalkan. Ya, ini rayuan-rayuan syaitan sebenarnya. Ya. Kalau misalkan memang itu terjadi, ya mungkin itu sebagai sebab dia mengantarkan untuk menuju kematian. Kalau misalkan itu memang terjadi. Ya. Tapi biasanya begini, semua ada khurafat-khurafat yang orang-orang tua dahulu. Ya, itu yang pertama. Maka orang tua yang ditinggal anak, dia bersabar.
menerima dan ada hikmah di balik itu semua. Itu yang pertama. Yang kedua, apa tadi? Ya, telah datang hadis dari Rasulullah SAW, ya tidak bolehnya membangun di atas kuburan, tidak bolehnya kuburan itu ini pakai di semen ya, dikasih keramik tulis nama di atasnya. Maka kalau kita sudah tahu, kalau kita bisa bongkar, kita bongkar, kita buatkan ini kan tanah lagi dengan ditimbunkan tanah untuk meninggikannya sekedar sejengkal. Ya. Kalau kita bisa untuk membukanya, dibuka saja tidak mengapa. Ya, kalau kita membukanya niat untuk mengikuti sabda Rasulullah SAW, maka kita melakukan pahala. Karena memang telah datang hadis melarang untuk itu. Ya, memang meskipun sebagian orang menganggap biasa. Ya, telah datang hadis yang melarang tentang itu. Ya. Kalau misalkan kita bisa untuk membukanya, mendingan kita buka, dan itu kalau tidak menimbulkan fitnah. Ya, yang besar. Kalau kita bisa untuk membukanya, silakan dibuka aja. Itu lebih baik insyaallah taala. Ya. Yang ketiga, wallahu alam, yang ketiga, iya, kullu ummatin yadkhulunal jannah, semua umatku masuk surga. Namun illa man aba, kecuali ada yang enggan. Ada di antara umat Muhammad enggak mau masuk surga. Ya. Ya. Dia akan masuk surga. Bahkan nanti ada orang-orang yang sudah di umat Muhammad, benar sabda Rasulullah SAW, semua umatnya akan masuk surga. Semuanya akan masuk surga. Namun ingat, masuk surga di sini seperti yang telah disebutkan tadi, bertahap. Ada yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Ada yang masuk surga harus dicuci dulu, dimasukkan ke dalam neraka. Ya. Ada yang subhanallah dia harusnya sudah masuk neraka tapi tidak jadi masuk neraka dari umat Muhammad SAW. Dia mendapatkan syafaat dari Nabi SAW. Harusnya dia sudah diponis masuk neraka, diponis masuk neraka, tapi tidak jadi masuk neraka, dipindahkan langsung ke surga. Ya, karena syafaat Nabi Muhammad SAW. Makanya dalam salah satu hadis disebutkan, ya, Nabi Allah SWT memerintahkan kepada malaikat penjaga neraka. Ya, lihat di antara hamba-hambaku yang memiliki iman sebesar dzarrah. Ya, ini iman yang kecil di dalam hatinya. Ya, keluarkan mereka, ya, masukkan mereka dalam sungai kehidupan dan masukkan ke dalam surga. Makanya nanti ada di dalam surga tersebut mantan penghuni surga, mantan penghuni neraka, jahannamiyun. Ya, mantan penghuni neraka. Karena dan warna mereka dengan penduduk surga yang masuk tanpa di dalam neraka berbeda kulitnya. Kalau yang asli yang memang mereka tidak diazab dulu, kulitnya berwarna putih cerah bercahaya. Adapun yang mantan penghuni neraka juga bercahaya tapi warnanya kekuning-kuningan. Ya, karena untuk menjadikan tanda bahwasanya dia pernah berada di dalam neraka, berwarna emas. Ya, dalam riwayat disebutkan seperti itu. Ya, jadi ada yang jelas umat Muhammad akan masuk surga selama dia memiliki iman. Sebab ada umat Muhammad SAW ketika dia hidup dia mempersekutukan Allah Subhanahu Wa Taala dan dia tidak sempat bertobat ketika dia hidup. Dia berbuat syirik, ya, mempersekutukan Allah Subhanahu Wa Taala, maka ya kalau dia berbuat syirik maka dia akan kekal di dalam neraka. Ya, jadi betul umat Muhammad semuanya akan masuk surga tapi dia memiliki iman, masih memiliki iman sebesar dzarrah, masih ada iman dalam hatinya, masih ada tauhid dalam hatinya. Ya, dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah mungkin sebelum dia meninggal dunia. Ya, banyak lagi yang lainnya. Yang jelas ada syafaat nanti pada hari kiamat. Ya, ada syafaat pada hari kiamat. Wallahu a'lam. Oke, cukup ya? Kayaknya cukup. Jangan terlalu banyak pertanyaan, sudah jam 11 kurang. Ya. Saya kira untuk hari ini sampai di sini dulu. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan pertemuan kita hari ini pertemuan yang diberkahi dan berpisahnya kita pada perpisahan yang diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Demikian, sallallahu alaihi wa baraka Muhammadin. Ana mohon maaf apabila ada yang saya sampaikan kurang berkenan, kurang dipahami, dan mungkin ada jawaban-jawaban dari pertanyaan yang kurang kurang memuaskan. Saya mohon maaf, itu sebatas dari kemampuan dan ilmu yang saya miliki. Ya, dan saya masih perlu lagi belajar banyak. Demikian kita tutup pertemuan kita pada kesempatan hari ini dengan mengucapkan doa kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.